Bareskrim Polri menetapkan 2 tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang, TPPU, kasus judi online setelah menyita salah satu hotel di wilayah Semarang, Jawa Tengah. 2 tersangka ini terdiri atas korporasi dan perseorangan. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, Dirtipideksus, Bareskrim Polri, Brigjen Helvi Assegaf, menyebut tersangka korporasi merupakan PT AJP. Kemudian yang kedua tersangka perseorangan berinisial FH. Alhamdulillah, dari pengungkapan ini, hari ini saya sampaikan bahwa kita sudah menetapkan tersangka. Yang pertama korporasi, yaitu PT AJP, yang berkantor di Hotel Arus, juga di Semarang. Kemudian tersangka yang kedua adalah FH. Dua-duanya sudah cukup bukti. Artinya, memenuhi 2 alat bukti yang sah untuk kita tingkatkan statusnya menjadi tersangka, kata Brigjen Helvi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Januari 2025. Brigjen Helvi menyampaikan PT AJP terbukti telah menampung uang hasil judi online milik Eva untuk membangun Hotel Arus. Sementara itu, tersangka Eva merupakan salah satu pengelola Hotel Arus yang dibangun PT AJP. Terkait masalah modus operandi yang dilakukan oleh kedua tersangka ini adalah korporasi yang menampung uang dari rekening FH yang digunakan untuk pembangunan Hotel Arus yang ada di Semarang dan mengelola hotel itu sendiri dan hasilnya kembali kepada PT AJP, jelas Helvi. Sita hotel di Semarang dugaan TPPU judi online. Bareskrim Polri menyita Hotel Arus di Semarang, Jawa Tengah. Penyitaan tersebut dilakukan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dari judi online. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa kita melakukan rilis terkait dengan penyitaan saldo aset yang menjadi ujung daripada hasil pencucian uang melalui upaya kita bersama-sama dengan kementerian lembaga dari penelusuran transaksi keuangan yang dilakukan oleh para pemain sampai dengan bandar, kata Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helvi Assegaf, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 6 Januari. Pemberantasan judi online merupakan salah satu fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kapolri Jenderal Listio Sigit kemudian menindaklanjuti dengan memerintahkan agar jajarannya mengusut tuntas kasus judi online. Helvi mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan selama beberapa waktu. Hasilnya, kata dia, ditemukan aset berupa 1 unit hotel yang diduga hasil TPPU judi online. Kita lihat bahwa aset berupa 1 unit Hotel Arus yang ada di Semarang, Jawa Tengah, yang dikelola oleh PT AJP yang berasal dari dana yang ditransfer dari rekening FH, melalui 5 rekening, ujarnya. Yang pertama 1 rekening dari OR, 1 rekening dari RF, 1 rekening dari MD, dan 2 rekening dari KB, serta hasil penarikan tunai dan penyetoran tunai yang dilakukan oleh HIPI dan AS dengan total senilai Rp40.560.000.000, Rp40,5 miliar, disambungnya. Helvi mengatakan uang itu berasal dari situs judi online. Helvi menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus memberantas judi online. Rekening tersebut dibuka oleh bandar yang terkait dengan platform judi online antara lain Dapabet, Agen 138, dan Judi Bola, tuturnya. Karena kan 5 rekening itu menjadi tempat penampungan uang si judi online itu juga gitu kan. Terus yang kedua si Hotel Arus itu masih beroperasi nggak Pak? Karena kan terakhir dirilis sebelumnya si hotel ini masih beroperasi ya Pak? Karena masih dalam tahap penyidikan gitu. Apakah saat ini masih beroperasi? Karena kan si AJP dan Eva ini sudah ditetapkan sebagai tersangka gitu Pak. Udah Pak, itu aja dulu. Makasih. Izin Bapak, saya dari kompas.com. Pak, mau mempertegas, ini kan aliran dananya hari ini ada 100M sekian, tapi mungkin dari penemuannya Bapak, uang judi online itu selain ke Arus ada indikasi kemana lagi nggak sih Pak? Apakah mungkin PT AJP juga mengoperasikan hotel lain atau bisnis usaha lain? Kurang lebih seperti itu Pak. Dan itu dulu deh, terima kasih Pak. Ya lanjut. Izin Pak, saya Abid dari kumparan.com Pak. Ini memperdalam lagi soal si FH ini siapa Pak? Ini kan dia dibilang pertamanya dia komisaris, dia jadi bandar, pemimpin bandar yang jaringan ada di bawahnya dia. Nah ini memperdalam lagi Pak, berarti FH ini apakah bandar besar, dia punya berapa website kah? Atau mungkin dia masih punya jaringan lagi di luar negeri? Atau dari mana Pak? Sebenarnya FH ini gimana gitu, dia tuh perannya dan ya mengoperasikan Judola sejak kapan gitu-gitu. Dan juga memperdalam lagi soal ini Pak, yang tadi katanya kan ini pertama dari PPATK menemukan
transaksi mencurigakan gitu ya Pak. Apakah itu yang jadi awal kasus ini mencuat atau gimana Pak? Atau misalkan ada dari laporan dulu atau gimana? Kenapa ini tiba-tiba muncul ke permukaan gitu Pak sampai 2 kali rilis gitu? Terima kasih Pak. Baik, ada 3 pertanyaan, silakan untuk sesi kedua Pak Direktur, mohon izin. Baik, terima kasih. Terkait dengan rekening yang, jadi bukan FH dikirim ke 5 rekening, tapi 5 rekening ini masuk ke rekeningnya FH. FH baru bergeser ke AJP. AJP baru ke kontraktor untuk pembangunan itu tadi. Ya, jadi bukan dari FH ke 5 rekening, tapi 5 rekening masuk ke FH, FH ke AJP. Nah, AJP kemudian dibangunkan hotel tadi, hotelnya beroperasi, hasilnya masuk ke AJP lagi dan sebagian diterima oleh FH juga di situ. Ya. Kemudian terkait masalah kepemilikan rekening, apakah bisa tersangka? Itu kita perlu penguatan untuk FH dulu. Ya, FH ini memang yang tersangka utamanya. Ya. Nah, kemudian untuk nanti TPA-nya kan dari cyber yang akan merilis prosesnya. Kita akan mulai TPPU-nya. Jadi masalah mulai pemain sampai ke bandar itu nanti urusan dari cyber yang akan melakukan rilis, gitu ya. Jadi kita mulai top leadernya ini ke atas ke TPPU-nya. Kemana itu uang itu larinya kemana aja. Dan seperti kami sampaikan beberapa minggu yang lalu kita rilis kan, kita sampaikan diblokir 72 miliar. Nah, kita terus melakukan tracing aset. Alhamdulillah bertambah lagi 30 miliar lebih, sehingga menjadi 103 miliar. Ya, dia terus kita lakukan tracing aset. Bahwa kita serius untuk melakukan tracing aset sesuai dengan undang-undang. Kemudian terkait masalah aliran dana kemana lagi selain AJP, ya ini akan tetap kita telusuri karena transaksi bayar rekening itu kan mudah sekali terus telusuri. Jadi kita masuk itu kemana saja dan kita lakukan tracing aset melalui aliran dana yang masuk atau diterima dari rekening-rekening yang tadi disampaikan. Baik dari FH, dari AJP, mungkin dari FH kemana lagi, dari AJP kemana lagi. Ya, yang tambahan yang 30 tadi ya yang diterima FH ternyata dia punya rekening lain juga di situ. Kemudian apa lagi tadi terakhir? Oh ya, hotel sementara masih beroperasi. Ya, nanti kita akan lakukan audit dulu. Kan sudah berapa banyak yang diterima oleh hotel itu dari hasil operasional itu, kemudian masuk ke rekening FH, makanya kita dapatkan tambahan tadi, hasilnya masuk ke sana lagi. Nah, itu yang kita sita di. Nah, nanti kita lihat lagi ini dari periode kapan ini yang masuk di situ. Nah, makanya kita sementara ini kita biarkan untuk operasional dulu sambil menunggu nanti hasil penyidikan lebih lanjut. Kalau memang nanti sudah firm kita untuk uang yang masuk maupun yang keluar, kita akan sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media. Terima kasih. Cukup ya rekan-rekan, 2 sesi, udah banyak pertanyaan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Oh iya. Komisaris bandar. Oh ya. Ya, websitenya kan kemarin sudah sampaikan 3 ya. Ini yang sudah ketemu. Ya, kita kan masih terus komunikasi dengan teman-teman dari Komdiki. Apakah ada website lain yang masih aktif yang dikelola oleh FH? Nah, tentunya nanti pasti akan diinformasikan kepada kita. Kalau yang terkait masalah website itu nanti Komdiki yang lebih paham sama rekan-rekan cyber. Karena oh enggak, kalau yang 5 itu memang dia penampung dari hasil permainan ini, permainan judi. Ya, dari informasi rekan-rekan PPATK, potensi Bapak Presiden semua sudah dipetakan teman-teman PPATK dan kerjasama dengan kita bahwa setiap ada transaksi yang mencurigakan, teman-teman PPATK pasti menginformasikan kepada
Subdit 3 TPPU kita. Kepada kita pasti akan diinformasikan. Bukan hanya masalah perjudian saja, termasuk tindak pidana yang lain. Banyak, cukup banyak LH yang diberikan kepada kita untuk kita proses penyidikan. Website itu cepat sekali berubah. Berapa bulan ganti, berapa bulan ganti, berapa bulan ganti. Sehingga take down udah buka lagi, tutup lagi, sama Komdiki buka lagi, tutup lagi gitu. Jadi iya. Jadi misalnya Dafabet, nah, yang pertama besok muncul Dafabet titik A misalnya, muncul lagi, ya beda-beda ini aja, tapi ya itu tuh juga sebetulnya. Sudah di take down lagi, muncul lagi gitu. Baik, cukup rekan-rekan. Terima kasih. Dua sesi ini tanya jawab sudah berlangsung dengan baik dan tertib. Terima kasih. Semoga ini juga bisa menjadi deterrent effect pada seluruh para pelaku-pelaku dan juga tentunya pembelajaran bagi masyarakat sebagai wawasan. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, ada 3 pertanyaan, silakan untuk sesi kedua Pak Direktur, mohon izin. Baik, terima kasih. Terkait dengan rekening yang, jadi bukan FH dikirim ke 5 rekening, tapi 5 rekening ini masuk ke rekeningnya FH. FH baru bergeser ke AJP. AJP baru ke kontraktor untuk pembangunan itu tadi. Ya, jadi bukan dari FH ke 5 rekening, tapi 5 rekening masuk ke FH, FH ke AJP. Nah, AJP kemudian dibangunkan hotel tadi, hotelnya beroperasi, hasilnya masuk ke AJP lagi dan sebagian diterima oleh FH juga di situ. Ya. Kemudian terkait masalah kepemilikan rekening, apakah bisa tersangka? Itu kita perlu penguatan untuk FH dulu. Ya, FH ini memang yang tersangka utamanya. Ya. Nah, kemudian untuk nanti TPA-nya kan dari cyber yang akan merilis prosesnya. Kita akan mulai TPPU-nya. Jadi masalah mulai pemain sampai ke bandar itu nanti urusan dari cyber yang akan melakukan rilis. Gitu ya. Jadi kita mulai top leadernya ini ke atas ke TPPU-nya. Kemana itu uang itu larinya kemana aja. Dan seperti kami sampaikan beberapa minggu yang lalu kita rilis kan, kita sampaikan diblokir 72 miliar. Nah, kita terus melakukan tracing aset. Alhamdulillah bertambah lagi 30 miliar lebih, sehingga menjadi 103 miliar. Ya, dia terus kita lakukan tracing aset. Bahwa kita serius untuk melakukan tracing aset sesuai dengan undang-undang. Kemudian terkait masalah aliran dana kemana lagi selain AJP, ya ini akan tetap kita telusuri karena transaksi bayar rekening itu kan mudah sekali terus telusuri. Jadi kita masuk itu kemana saja dan kita lakukan tracing aset melalui aliran dana yang masuk atau diterima dari rekening-rekening yang tadi disampaikan. Baik dari FH, dari AJP, mungkin dari FH kemana lagi, dari AJP kemana lagi. Ya, yang tambahan yang 30 tadi ya yang diterima FH ternyata ada dia punya rekening lain juga di situ. Kemudian apa lagi tadi terakhir? Oh ya, hotel sementara masih beroperasi. Ya, nanti kita akan lakukan audit dulu. Kan sudah berapa banyak yang diterima oleh hotel itu dari hasil operasional itu.